Bu Ella sudah nyengit langsung ke BR. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mendawati ibu-ibu semua, puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an sehingga pada siang yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani guna mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Salawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah tempatkan si beliau di surganya Allah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bundawati, dan kita semua peserta Hasani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Hasani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Hasani, keluarga peserta Hasani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas di sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Hasani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah. Say'ul lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan Bu Ella. Apa ya, Umi? Tampilkan aja Ali Imran. Sebentar ya. Eh, eh, Pak Helmi, Bu Eli, eh, Bapak Ibu semua. Jadi kita coba ini aja ya, apa? Sebenarnya menyusuri kosakata yang dari Ali Imron dari awal ya. Iya. Oke. Nanti saya mencoba, saya masuk ke satu perangkat lagi. Mau share. Hmm, ini ya. Bentar. Kok udah ada ya? Nge-share. Belum. Bentar. Bagikan. Hmm, Kok nggak ada ya? Oh, bentar, sebentar, bentar. Bentar Pak Helmi ya. Ya. Kok nggak keluar? Eh, Santai aja. Jangan grogi Bu Ella. ini kenapa nggak keluar ini gambarnya?
Oh. Oh, karena nggak co-host, Hah? Enggak, kalau share screen enggak enggak. tergantung co-host. Kalau merekam baru Oh, enggak bisa. ya, bagikan, Udah ke depan dulu. gambaran. Kasih co-host ke depan dulu. Oke, oke, bentar. Bisa. Oh, asisten. Hmm, kita kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Nah, Oke, kalau kelihatan kita dari sini aja ya. Bu Eli kelihatan, ibu-ibu semua kelihatan ya. kelihatan. Kelihatan Bella. Oke, kalau gitu kita ini ada As. dari halaman pertama dulu ya. Oh, asisten. Kita pelajari dulu. Kayaknya ini nggak ada kosakata yang ini ya, yang sulit ya. Enggak. Kita aja. Menurunkan kita Ajaran Musadikon ya, dan terima kebenaran yang baina membenarkan. panjang Taurata Wah Injil. Nggak ada ya, Melmi? Ya, Nggak ada ya. dan Ibu Eli buat ada Bu Iya, Meli, Bu oh, Eliza, Asmariana, Bu Bu Eliza, Asmariana. Bu Meli. Bu Meli Oh, buka. udah Rimna sih, masa Kalau Bu Cut dia Borkon. izin. Bu Cut tidak bisa sekarang. Oh, Dia jam iya. kedua nanti. Ya, ini Kak Faru. Nah, ini apa bentuknya nih? Siapa yang Yang mana? Kak Faru? Bu Meli mau coba? Oh, Bu Meli lagi Bu Meli. berbahagia. Si bungsu Oh, baru bagi si bahagia. bungsu baru tamat S2. Oh, oh, ya Alhamdulillah. Tapi Nih Kak Faru IPK-nya udah. tinggi sekali Bu Ella, 395. Berapa? Nyaris F? 4 IPK-nya, Oh, IP-nya nyaris oh 4. Alhamdulillah, Nah, kumlot dia. terus saya bilang Ya, bisa langsung S3 nih. iya. Oh, Hmm, ada Bu Eliza. nyimak ini apa nih? nyimak dulu ya Bu Ella. Ah, Lagi Oke, rame Bu nih, Meli. lagi Kapan rame di pulang? rumah. iya iya iya. Nih, Nani, ini kelihatan nggak saya nunjuk? Hah? Nggak ada. Enggak ada. Nggak ya? Nggak ada tunjuk Bu Ella. Hmm, Ah, itu baru. hmm, Itu ada baru. Ada tadi. Arham. ini, Rahim Rahim. ini bentuknya. Titik aja. Hmm, Dah, dah. Ah, tu hmm. dengar. Tu sudah Bu Ella. Ada tu Bu Ella. Tanda tanda contreng. Yang hijau ya. Ya, tanda contreng hijau. Oke, oh gitu terus ya. Nah, Hmm. ini apa nih? Sadid. Hah? Oh, syadid ya. Tadi sangat keras. Sangat keras ya. Oke, KBSR. ini Masjid KBSR. Maha Perkasa. ya, ini Ma, mempunyai ah, ah, ma, mempunyai pembalasan. yang mempunyai punya pembalasan, pembalasan. ya yang mempunyai Bentuknya apa bentuknya? KBM. Man- Ini KBM. KBKK. Kan Zuntikom. Oh, ya Intikom aja. Intikom berarti Iya, KBKK. Ya, KBKK KBKK. polanya. Kepala malam. Kepala iftialun. Nah, Apa polanya? berarti if Ifta'ala. ifta'ala lah. Bukan. Ifta'ala. Ifta'ala ifti'alun KB Iya, KBKK-nya. KBKK. Kepala Nakoma kan? Hmm? Kar katanya. Ya, ya Katanya koma. korban. Oma, oke. If afala ya. Eh, Ifti'ala, Ifta'ala. ifta'ala, if iya, ifti'alun. iftaala. Oke.
Kemudian nih, Oh, kakak SAD. Yakfa, apa? Yakfayu. Ayo, Tersembunyi. Ya. tersembunyi. Siapa yang jawab barusan kasih hadiah? Sembunyi. Kak bentuknya? Kakak SAD. KKSAD. Ya. Iya. Ya, di depan. Akar katanya Kofia. Kofia dah. Kofaya. Iya. Kofaya. Hofia. Ya pokoknya kok gak Kofia. Ya pokoknya Khofa Hofia dan kalau ya. salah Ya ya. Kofia kalau tidak salah. Mm-mm. Iya. Artinya tersembunyi ya. Mm-mm. Ya Pak, Iya. ini sudah Tersembunyi. sains sesuatu atau bumi sudah nggak ada yang sulit ini. Ada Yusawiru. Assalamualaikum Pak Helmi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah menawati. Ini sudah Sudah. disisir-sisir juga Ini sedikit-sedikit. Membentuk. orangnya ini pesertanya nggak banyak. Iya, ya gimana? Udah selesai buat Tumben dia. Bu itu kemana Pak Helmi? Siapa? Bu Elpis. Kalau Bu Cut izin, dia ngajar siang ini. Oh gitu. Kalau Bu Elpis tidak tahu. Ya, oke Bapak Buat Ibu. dia. Iya boleh Bu Ella. Mohon maaf ya. Saya tuh ada sedikit perubahan aja keder ininya. Karena gaptek. Aman. Jadinya udah panik duluan. Padahal ganti nomor Pak Helmi. Iya, saya tadi coba menghubungi yang kosong-kosong itu. Oh, tidak ada lagi. Diundang lagi ke WA. Baru siang ini saya lihat ada yang baru, nomor baru. Saya bingung jadinya. Oke Bapak Ibu. 8 orang mudah-mudahan nggak mengurangi. Ya, tidak apa-apa melewati. Bentar saya siap-siap dulu. Nanti saya sore juga nyimak. Kenapa Pak Tidak Helmi? perlu. Oi. Ikannya dibuang. Nasi ikannya dibuang. Kok dibuang? Kita mulai ya Bapak Ibu. Ini gimana? Ini Bu Ella lagi nge-share ya? Ini Tidak saya ada lagi. Share Bu Udah saya Ella keluar sudah di satu. stopnya. tampilannya kok keluar. beda. Sebentar, tampilannya bikin saya bingung bentar. Tampilannya membingungkan saya. Udah. Oke Bapak Ibu, kita mulai meskipun sedikit nggak merubah rencana saya hari ini. Mudah-mudahan sedikit tapi bisa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi nanti insya Allah pukul 4 geladi Pak. Oh, boleh. Di ruangan BR mana Pak? Kalau sore bebas Bu. Mana yang kosong aja nanti isi ya. Kalau sore jam 4. Jam 4 cuma ada kelas Bu Ati aja satu di main room. Kalau di BR biasanya nggak ada. Kemarin saya anggap sudah selesai, jadi Kita di M1 hari ini aja Pak. mungkin Ya boleh. rangkuman isi dari Ada ruang Ali M1. Imron ya, Ali Imron. Sebelum Ada, kita Pak, masuk tuh. ke Ya Al-Quran. sudah aja ya. Oke. Meskipun pesertanya Ya. sedikit. BR M1 aja ya Pak. Iya. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini tumben loh, bucut. Bu Elvis lupa kali Pak Helmi coba Ya, saya telepon. di WA. Saya telepon langsung. Oh iya, dijawab. Belum. Ya. Oke Bapak Ibu. Nggak masuk Zoom siang ini orangnya dikit. Kelihatan nggak? Oh, sudah. Oh belum. Oh iya. Oke Bu Elvis ya. Semoga baik-baik aja Bu Jadi Elvis sebelum ya. kita belum juga ya. Sama-sama. Sebelum kita masuk ke Ali Imron, Anissa. Ya, kita benarkan dulu Al Imron. Ya. Ini rangkumannya. Jadi saya kaitkan dengan ayat yang sudah kita pelajari kemarin. Sebelumnya kita membahas juz 30, kita sebutnya juz amma, itu kumpulan surat-surat pendek yang mayoritasnya termasuk surat makiyah.
Ya, maknanya bukan turun di Mekah ya, tapi periode Mekah. Isinya difokuskan pada pengingat kematian, hari pembalasan, dan perbaikan diri. Kemarin sudah dibahas ya Bapak Ibu, ada empat ini. Dan alhamdulillah empat ini tuh membuat saya jadi apa ya, terngiang-ngiang gitu ya, bahwa perjalanan hidup kita dibawa kepada tujuan akhir kita ke akhirat dulu ya, sampai kemudian apa yang harus kita persiapkan untuk ke akhirat itu. Nah, isinya untuk menguatkan fondasi iman, memberikan harapan sekaligus peringatan yang tegas bagi jiwa yang lalai, karena dunia ini tempat sering lalai kita. Ya, buat hiburan, bukan buat hiburan, buat membenakkan. Kita dengarkan Pak Helmi. Yes. Juz Allah di dada, akhirat tujuan kita. Ku yakin ridhamu, bekal yang nyata. Sucikan jiwamu, tuluskanlah amalmu. Ku yakin surgamu, tempat kembalinya. Wahai umat terbaik, ingatlah kampung akhirat. Ya. Sebentar. Kampung kita itu ya. Gimana sih? Oke, kita lanjutkan. Kenapa saya ini kesini? Karena apa yang sudah kita pelajari biar mengalur ya. Nah, hari ini kita mau merangkum Ali Imran. Berarti kan melewati Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan juga baru ke Ali Imran. Nah, kurang lebih. Sebentar. Oke. Ya, jadi kita ke Al-Fatihah dulu sebelum ke Ali Imran, sekilas saja. Ya, Al-Fatihah itu tempat hamba meminta petunjuk yang lurus. Ya, jadi tadi sudah tentang itu. Nah, kita dengarkan ini biar bikinan saya bisa sedikit. Segala puji bagimu Rabb sekalian alam, pemilik tunggal hari pembalasan. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang lurus. Ya, jadi Al-Fatihah kita memohon kepada Allah jalan yang lurus. Kemudian Al-Baqarah itu jawaban atas petunjuk. Di atas kita minta petunjuk jalan yang lurus. Nah, Al-Baqarah ini jawaban atas petunjuk tersebut, berisi kumpulan hukum dan peta jalan yang nyata, yang konkret untuk menjadi khalifah yang taat ya, agar diridhoi sama Allah. Ini kan periode Madinah ya Bapak Ibu, Al-Baqarah ini ya. Jadi di situ Allah membimbing Rasul ya, beserta umatnya, dibekali dengan hukum-hukum ya, hukum-hukum. Jadi undang-undangnya ya hukum-hukum Allah itu, Al-Quran itu. Sampai kemudian nanti masuk ke Al-Imran. Nah, untuk membenakkan, kalau Al-Baqarah tadi kita minta petunjuk jalan yang lurus. Nah, kurang lebih seperti ini. Agung terwujud nyata, fondasi daulat suci Madinah Risalah. Agung terwujud nyata, fondasi daulat suci, bimbingan Al-Baqarah. Rasul memimpin umat, tegakkan syariat, membentuk peradaban mulia, penuh rahmat. Wahyu ilahi, sumber hukum dan hikmah, pemimpin adil jalan menuju jannah. Ya, jadi perbedaan isinya ya. Kalau Al-Baqarah kita dengarkan sekali lagi biar lebih terbenakkan. Intinya Allah membekali dengan hukum syariat. Di Madinah Risalah agung terwujud nyata, fondasi daulat suci, bimbingan Al-Baqarah. Rasul memimpin umat, tegakkan syariat, membentuk peradaban mulia, penuh rahmat. Wahyu ilahi, sumber hukum dan hikmah, pemimpin adil jalan menuju jannah. Ya, jadi
Al-Baqarah itu periode Madinah, ya, Allah membimbing Rasulullah dengan hukum syariatnya hingga kemudian umat Islam itu membangun peradaban, dan umur peradaban itu warisan dari Rasulullah itu sampai kurang lebih 1300 tahun lamanya. Setelah wafatnya Rasulullah, di estafet kepemimpinannya di ke Khulafaur Rasyidin sampai akhir 1924 ya Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita lanjutkan, itu mas sekilas saja. Kita ke Ali Imran. Nah, kalau di Al-Baqarah itu adalah isinya kumpulan hukum ya, yang dijadikan oleh Rasul pada saat itu sebagai undang-undang untuk memimpin pemerintahan di Madinah. Kalau Ali Imran itu masih juga di Madinah, cuma levelnya lebih tinggi lagi. Kalau Al-Baqarah itu adalah ketaatan kepada hukum syariat. Nah, Ali Imran itu ujiannya lebih ini lagi. Ya, bukan cuma sekedar syariat, tapi sini sudah ada pengorbanan fisik ya. Jadi ujiannya ujian perang di sini. Jadi Ali Imran itu panduan untuk menjaga konsistensi atau istiqomah agar tidak goyah setelah berada di jalan lurus tersebut, baik dari segi pemikiran maupun syahwat ujian fisik atau perang yang pada saat tergoda dengan ghanimah. Ini kurang lebih rangkuman dari Ali Imran. Kalau kita rangkum, ada 4. Yang pertama itu kokoh di tengah perbedaan, itu dari ayat 1 sampai 32. Kemudian ayat tentang persatuan dan kekuatan jamaah itu di 33 sampai 120. Kemudian bagaimana kaum muslim pada saat itu belajar dari kekalahan perang Uhud ayat 121 sampai 189. Dan kemudian bagian keempat berpikir kritis dan penutup yang indah itu 190 sampai 200. Kita ini satu persatu. Yang pertama itu adalah ini tadi ya, kokoh di tengah perbedaan. Jadi ini temanya tentang pemurnian akidah. Tafsirnya menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Hidup dan berdiri sendiri. Surat ini meluruskan pandangan tentang Nabi Isa yang melalui kisah keluarga Imran dan Maryam, bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Ini membantah klaim mereka orang Bani Israel yang menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Jadi di sini temanya tentang pemurnian akidah, dibantah di surat Al-Imran ini. Diceritakan kisah lahirnya Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu memang lahir dari Maryam meskipun tanpa bapak gitu ya. Tapi itu lahir dari rahimnya Maryam, sehingga dia bukan Allah tapi dia adalah ciptaan. Sehingga di sini ini ya intinya tentang itu. Tadaburnya adalah keyakinan itu harus punya akar yang kuat. Kita harus bisa menghormati orang lain tanpa harus mengorbankan prinsip iman kita sendiri. Pesan utamanya adalah berpegang teguhlah pada kebenaran yang jelas dan jangan mengikuti bisikan yang meragukan. Itu tentang pemurnian akidah. Ya, di mana klaimnya orang Yahudi itu Nabi Isa adalah Tuhan. Maka di sini ayat ini tentang pemurnian akidah, dibantah bahwa Nabi Isa bukan Tuhan. Ini latihan kita ini ya, pesannya adalah kita harus berpegang teguh pada kebenaran yang sudah jelas kita yakini dan jangan dikorbankan prinsip yang kita yakini tadi, prinsip iman tadi itu ya, dengan hanya sekedar karena alasan nggak enak dengan orang lain atau tergadaikan oleh apapun. Ya, ada sedikit buat membenarkan, buat menyemangati. Satu hati, satu jiwa, tauhid di dadaku, umat terbaik pedomanku. Ku yakin dunia kan kita pimpin, kobarkan semangatmu. Ali Imran panduanku, ku yakin dunia kan kita pimpin. Ya, sejatinya umat Islam itu kalau kita lihat warisannya memimpin dunia ya.
bukan dipimpin seperti sekarang ini, tapi kita tuh pernah memimpin dunia. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, persatuan dan kekuatan jamaah, itu dari Al-Imran ayat 33 sampai 120. Temanya tentang kebersamaan umat beriman, dimana di rangkuman ini itu ya tafsirnya tentang perintah untuk berpegang teguh pada tali Allah, maksudnya tali agama Allah, maksudnya Al-Quran, secara bersama-sama, dan larangan untuk bercerai-berai. Dan itu ada ayatnya bahwa umat Islam itu adalah khairu umat terbaik, dan itu predikat langsung dari Allah. Sejatinya umat Islam itu umat terbaik, dan yang memberikan predikatnya adalah Allah. Itu dalam surat Al-Imran ayat 110. Harusnya bisa memimpin dunia, bukan dipimpin, ya, bukan dikuasai, ya. Pada saat sekarang umat Islam nggak berdaya, ya. Selanjutnya tadabur. Tadaburnya adalah kita tidak bisa kuat sendirian. Kekuatan umat Islam ada pada kasih sayang dan persatuan, bukan pada saling menjatuhkan. Pesan utamanya jangan berpecah belah, bersatulah agar menjadi umat terbaik yang bisa memimpin dunia dengan Islam. Jadi kuncinya umat Islam tuh sejatinya supaya menjadi umat terbaik tadi harus bersatu. Jadi larangan untuk bercerai-berai itu jelas banget di sini. Ini buat menyemangatin lagi. Umat terbaik bangkit memimpin, tegakkan hak di atas bumi, satu barisan, tekad yang kuat. Mantap menatap ke depan, satu jiwa, satu tujuan, bukan sekadar harap di angan, kita bangun masa depan. Wahai insan penebar cahaya, pimpin dunia dengan setia, cerdas nalar suci di dada. Oke, itu adalah yang kedua, persatuan dan kekuatan jamaah. Ya, jadi kuncinya umat Islam itu kalau mau menjadi umat terbaik maka jangan bercerai-berai, dan itu adalah larangan dari Allah, larangan untuk bercerai-berai. Jadi harus bersatu. Kita lanjutkan. Yang ketiga, belajar dari kekalahan perang Uhud, di mana pada poin 3 ini ya temanya tentang mentalitas dalam menghadapi kegagalan. Manusiawi kegagalan itu ya, tapi bagaimana Allah mendidik umat Islam pada saat itu ya agar mentalnya kuat menghadapi kegagalan. Tafsirnya menceritakan hikmah di balik kekalahan perang Uhud. Jadi dibikin kalah itu ya tidak lepas dari takdirnya Allah ya, karena ada sesuatu yang Allah ingin mendidik mental dari umat muslim tadi, pasukan muslim tadi, sekaligus juga teguran Allah dan segala hal yang intinya adalah suatu kebaikan. Allah menegur mereka yang silau dengan harta rampasan dan lalai pada perintah Rasul. Allah mengingatkan bahwa janganlah kamu merasa lemah dan sedih padahal kamu yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Jadi kuncinya beriman. Tadabur, kegagalan adalah cara Allah mendidik hati. Kemenangan bukan karena jumlah tapi karena ketaatan dan kesabaran. Ya, jadi fakta sejarah umat Islam itu dalam setiap peperangan hampir selalu semuanya menang, tapi kuncinya tadi keimanan, ketakwaan ya. Ketika kemudian umat Islam itu tidak seperti itu gitu, maka Allah pun kemudian memberikan ujian ya berupa kekalahan. Pesan utamanya jika jatuh segera bangkit, evaluasi diri, minta ampun, dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ini pelajaran buat kita ya, kita manusia yang pasti tidak sempurna, pernah berbuat salah. Jadi orang bertakwa itu
mana ya, waktu ayat berapa, orang bertakwa itu bukan orang yang tanpa dosa ya, bukan orang yang nggak punya cacat gitu. Orang bertakwa adalah orang yang ketika dia melakukan suatu perbuatan maksiat atau perbuatan yang dilarang sama Allah, maka dia segera memohon ampun. Oke, kita ini lagi satu. Fajar menyingsing, janji terbentang luas. Di bawah langit terang, satu hati bergegas. Khotamul umam, cahaya dunia. Dengan Al-Quran tegakkan keadilan. Satu barisan langkah pasti menuju kejayaan. Satu barisan langkah pasti menuju kejayaan. Jadi itu adalah yang ketiga. Sekarang yang keempat, berpikir kritis dan penutup yang indah. Ya, ini temanya tentang ulul albab, orang yang berakal. Ulul albab itu jamak ya, jadi orang-orang yang berakal. Tafsirnya adalah ajakan untuk merenungi penciptaan langit dan bumi. Jadi orang ulul albab, orang-orang yang berakal itu senantiasa ya diperintahkan untuk merenungi penciptaan langit dan bumi. Surat ini ditutup dengan 4 wasiat ya untuk orang-orang untuk ulul albab tadi: sabar, lipat gandakan kesabaran, ya, tetap siaga dan bertakwa. Tadaburnya, iman bukan cuma di lisan tapi hasil dari perenungan akal yang dalam. Akhir dari semua perjuangan adalah kesabaran yang berlapis-lapis. Pesannya, gunakan akalmu untuk mengenal Tuhanmu dan kuatkan sabarmu dalam menjalani hidup. Oke, kita ini lagi, Bapak Ibu. Fajar harapan di ufuk timur, kobarkan semangat, satukan barisan. Amanah diemban, panggilan suci, untuk jadi mercusuar penerang bumi. Siapkan dirimu, wahai generasi, dengan disiplin dan tekad di hati, untuk taklukkan badai, raih kemenangan. Kitalah pemimpin harapan peradaban. Kita belum sampai ke ayat An-Nur 55 ya, di mana Allah di situ berjanji bahwa umat Islam nanti akan jaya kembali. Oke, kita lanjut ke, nah ini terakhir. Sebentar. Nah, ini rangkumannya, ringkasannya. Al-Imran itu mengajarkan kita untuk pertama teguh dalam keyakinan, yang kedua bersatu dalam kebersamaan, ada larangan yang sangat tegas dari Allah untuk bercerai-berai. Kemudian tegar saat menghadapi kegagalan demi meraih kemenangan sejati. Dan itu semuanya isinya ada di dalam Al-Imran. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Jadi itu rangkuman Al-Imran. Ya. Tadi kita bahas ayat-ayat pilihan yang ada di Al-Imran, yang bisa kita, mudah-mudahan dari ayat-ayat itu kurang lebih bisa tergambar ya isinya, cuplikan-cuplikan ayatnya dari ayat 1 sampai 200 tadi. Ya. Ini ayat-ayat pilihan yang mewakili bagian 1. Bagian 1 tadi kokoh di tengah perbedaan. Dari ayat 1 sampai 32. Ya, ayat 2 itu menetapkan siapa Tuhan kita. Jadi fokusnya ke ibadah. Jadi ini yang tauhid tadi, dimana Tuhan kita Allah, yang bukan Nabi Isa, ya, yang mereka mengklaim Nabi Isa. Nah, di sini dikuatkan, dikokohkan gitu ya, di tengah perbedaan pada saat itu. Ada yang menganggap bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, nah pada saat itu ayatnya turun. Ya, menetapkan siapa Tuhan kita. Jadi fokusnya ke akidah. Ayat 7 menyadari adanya perbedaan penafsiran yang bisa menggoyahkan ya ujian pemikiran. Yang ayat mutasyabihat, ayat muhkamat itu ya. Kemudian ayat 8 memohon keteguhan hati agar tidak terseret arus ya, demi untuk menjaga iman. Apalagi ujian umat Islam di akhir zaman ini ya. Ujian pemikiran dan ujian-ujian yang lain cukup berat ya. Perbedaan pemikiran itu bisa sampai membuat perpecahan. Ayat 20, sikap akhir saat berhadapan dengan perbedaan. Jadi ketika berhadapan dengan perbedaan, ya,
hindari yang namanya debat kusir, maka kembalilah ya tetap teguh atau istiqomah, kembalinya kepada Al-Quran. Nanti kita lihat sekilas isinya dari ayat 2 itu, yang artinya adalah Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi ini mau membantah yang pada saat itu menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Maksudnya apa? Menegaskan bahwa satu-satunya pegangan hidup yang tidak akan pernah hancur adalah Allah. Kemudian ayat 7 ya, yang artinya adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Mutasyabihat yang seperti apa Bapak Ibu? Yang jelas apa yang samar? Tidak jelas. Yang samar ya, yang tidak jelas. Ya, karena tidak jelas maka bisa memungkinkan terjadinya perbedaan penafsiran. Takwilnya. Ya, memungkinkan terjadinya perbedaan penafsiran. Ya, makanya harus harus mengambil pendapat ya. Mengambil pendapat, dan itu boleh-boleh aja ya. Tidak boleh berantem hanya gara-gara perbedaan pendapat. Ya. Jadi mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Maksudnya mengingatkan bahwa perbedaan pendapat seringkali menjadi celah bagi fitnah. Kita harus waspada terhadap pemikiran yang membingungkan. Ini kalau kita ini bisa dimanfaatkan oleh orang kafir Barat ya, untuk kemudian masuk ke celah ayat-ayat yang seperti ini. Ketika kita nggak paham, nggak ngerti, bisa terombang-ambing dan terjadi perdebatan. Kita lanjutkan ke ayat 8 yang artinya adalah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Ini adalah doa agar kita minta diteguhkan ya untuk menjaga iman. Jadi agar doa memohon keteguhan hati ya, agar kita tidak terseret arus ya, dan agar iman kita tetap dalam keimanan yang benar. Ini senjata utama saat menghadapi perbedaan yang membingungkan ya. Ini doa agar hati kita tetap di atas kebenaran. Ini salah satu doa yang harus dibaca ya, dianjurkan dibaca setelah sholat, senantiasa membaca doa ini. Selanjutnya ayat 20 yang artinya adalah, maka engkau katakanlah, aku berserah diriku kepada Allah ya, akunya Rasul, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Maksudnya adalah ini tentang prinsip istiqomah. Jika dialog sudah menemui jalan buntu, maka kembalilah pada kepasrahan total hanya kepada Allah. Ini bagian yang pertama, yang intinya adalah kaitannya dengan kemurnian tauhid ya. Kaitannya dengan kokoh keimanan di tengah perbedaan. Dan perbedaan itu terjadi gak sekarang aja, dari sejak dulu pada masa Rasulullah ya, yang dihadapi Bani Israel itu sudah terjadi perbedaan, dan ayat ini turun pada saat itu ya, dan itu berlaku juga hingga saat ini. Dan yang kedua adalah ya, persatuan dan kekuatan jamaah. Persatuan dan kekuatan jamaah. Nah, ini ayat-ayat pilihannya, ayat 103 dan 110 ya, fokusnya pentingnya komunitas yang positif untuk saling menguatkan. Jadi komunitas umat Islam itu ya sangat penting ya, kita ada dalam sebuah komunitas yang positif untuk saling menguatkan. Karena sejatinya dalam surat Al-Imran 103 ya, Allah memerintahkan, dan berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Maksudnya adalah persatuan itu adalah kekuatan. Kita diperintahkan untuk fokus pada titik temu. Titik temunya apa? Al-Quran. Titik temunya adalah tali Allah, yaitu Al-Quran. Daripada memperbesar perbedaan.
Sedih ya kalau ngeliat umat sekarang itu. Saya paling takut ya berkomentar. Kayak kemarin Lebaran yang berbeda itu saya nggak berani untuk ngucapin di grup itu karena takut menimbulkan ini gitu ya. Takut menimbulkan karena berarti Lebaran hari ini itu saya paling menghindari hal-hal kayak gitu karena mungkin saya trauma ya dengan kiri kanan saya yang mungkin pernah lah terjadi sesuatu mudah sekali menyesatkan gitu ya. Jadi ini ayat 110. Nah ini Bapak Ibu ayat 110 ya, dimana ini fungsinya komunitas ya. Jadi artinya adalah kalian di sini umat Islam adalah umat terbaik. Ini yang memberikan predikat umat terbaik ini Allah gitu. Umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kalian, nah ini aktivitas umat terbaik itu seperti ini. Yang disebut umat terbaik itu umat yang senantiasa melakukan ini, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ya, jadi sejatinya predikat umat Islam itu 1400 tahun yang lalu itu sudah tertulis dalam Al-Quran bahwa kalian umat Islam itu umat terbaik. Jadi kalau sekarang nggak tampil menjadi umat terbaik, ada sesuatu yang salah gitu kan, ada yang sesuatu yang salah pada diri umat Islam. Maksudnya adalah kita menjadi terbaik jika saling peduli, saling menasihati dan bergerak bersama demi kebaikan orang banyak. Nah itu kuncinya ya. Jadi harus saling peduli, saling menasihati karena aktivitas umat terbaik tadi, khairu ummah tadi ini ini kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Itu yang kedua. Jadi kalau yang pertama kaitannya dengan tauhid, harus kokoh, harus kuat. Kalau kita mengaku beriman harus kuat ya. Nggak ada perasaan nggak enak gitu ya, harus berani mengatakan. Yang kedua pentingnya persatuan karena itu adalah kekuatan umat Islam. Dan yang ketiga adalah bagaimana Allah membina mental pasukan pada saat perang Uhud, yang itu bisa kita terapkan juga pada diri kita. Yang ketiga, nah, ini ayat-ayat pilihannya ya. Belajar dari kekalahan perang Uhud. Tujuannya apa? Ini fokus di sini adalah membangun mentalitas untuk bangkit dari kegagalan. Ya. Jadi ini kekuatan mental ya, dimana terjemahnya, dan janganlah kalian merasa lemah, dan janganlah pula kalian bersedih hati, sebab kalian paling tinggi derajatnya jika kalian orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman itu kata Allah dikatakan orang yang paling tinggi derajatnya. Orang beriman juga dikatakan tadi khairu ummah, umat terbaik, superlatif kan, terbaik gitu. Itu kan udah tinggi ya gitu. Jadi maksud dari ayat ini adalah kegagalan fisik atau duniawi tidak boleh menghancurkan harga diri. Pada saat itu pasukan Uhud ya, secara fisik, secara duniawinya ya gagal gitu. Tapi jangan sampai menghancurkan harga diri dan semangat kita selama iman masih ada di dada. Itu kekuatan iman itu sangat penting. Makanya kenapa tadi bagian pertama itu kekuatan iman, kekokohan iman gitu. Karena masuk ke bagian 3 ini sudah ujiannya udah berat. Ya, kalau kedua tadi kan ketiga ini sudah berat ujian. Kemudian kita lanjutkan ayat pilihan selanjutnya, masih poin 3 yaitu tentang mentalitas tadi, yaitu ayat 159 tentang manajemen konflik dan tawakal. Ya, maka engkau maafkanlah mereka dan engkau mohonlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam satu urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka engkau bertawakallah kepada Allah. Ya, ini kaitannya dengan kerja tim ya. Waktu pada saat itu kan ini ya tentang kekompakan pasukan ya. Jadi cara bangkit dari kekalahan adalah dengan memaafkan rekan kerja atau tim, mengevaluasi melalui musyawarah, lalu melangkah lagi dengan tawakal. Namanya pasukan ya, pada saat itu isinya adalah manusia yang tidak lepas dari salah ya, sehingga wajar kalau juga terjadi perpecahan di dalam
tim itu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah tentang berpikir kritis dan penutup yang indah dari 190 sampai 200. Ya, ini ayatnya 191 sama 200 ayat pilihannya. Fokusnya menutup perjalanan hidup dengan kesabaran dan kesadaran intelektual. Ulul albab ya. Jadi orang-orang yang berpikir ya, di samping tadi kesabaran, bagi orang-orang ulul albab juga ada kesadaran intelektual. Ayat 191 yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan, ini ulul albab, karakternya ulul albab ya, orang-orang yang berpikir tadi, menggunakan akalnya tadi, maka dia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ini maksudnya di sini ada keseimbangan antara zikir hati ya, dan pikir logika adalah kunci untuk memahami setiap takdir Allah di dunia ini. Di perpaduan antara hati dengan zikir itu, ini dengan hati, sedangkan pikir itu adalah kaitannya dengan akal. Selanjutnya ayat 200, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan tingkatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga. Ini pesan terakhirnya ya sebelum masuk ke An-Nisa. Pesan terakhir dari Ali Imran. Jadi bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Jadi ending dari goyahnya ini agar kalian beruntung. Jadi penggunaan kata la'ala ini tujuan akhirnya tuh ini. Ya, tujuan orang bertakwa itu adalah beruntung. Maksudnya apa? Keberuntungan sejati adalah hasil dari proses panjang. Jadi penggunaan kata la'ala itu ya, kata setelah la'ala itu yaitu tujuan akhirnya itu. Jadi setelah melalui proses yang panjang ya, keberuntungan sejati umat Islam setelah melalui proses yang sangat panjang tadi itu adalah sabar secara pribadi, sabar secara kolektif, disiplin diri, dan takut kepada Allah. Selesai untuk bahasan surat Al-Imran. Resumenya seperti itu. Ya, ini penutupnya, penutup dari surat Al-Imran tadi ya. Targetnya ini menjadi hamba yang teguh dan bertumbuh. Surat Al-Imran mengajarkan kita bahwa hidup adalah rangkaian ujian, baik ujian pemikiran, ujian persaudaraan, maupun ujian kegagalan. Namun selalu diingat bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita berjuang sendirian. Di balik rangkaian perbedaan ujian pemikiran tadi, ya, persaudaraan maupun kegagalan yang bertubi-tubi misalkan ya, di situ Allah tidak pernah membiarkan kita. Allah selalu bersama kita. Nah, ini secara tafsir dan tadaburnya, kekuatan hati, kita belajar bahwa kecerdasan akal harus dibarengi dengan ketundukan hati. Ya, jadi jangan sampai kita belajar Al-Quran hanya untuk kepuasan intelektual, tapi harus dibarengi dengan ketundukan hati. Seperti doa ulul albab, kita memohon agar hidayah tidak dicabut setelah Allah memberikannya. Selain itu, ya, itu untuk pribadi. Nah, untuk jamaahnya adalah kekuatan jamaah, keberhasilan tidak diraih secara individu. Kita kuat karena bersatu pada tali agama Allah, ya, disatukan oleh Al-Quran, bukan karena merasa paling benar sendiri. Yang terakhir adalah kekuatan bangkit, ya, bangkit dari kegagalan. Ceritanya, kisahnya diceritakan di perang Uhud, diceritakan dalam Al-Quran, pasti ada maksud dan tujuannya untuk pembelajaran kita. Jadi kegagalan itu bukan akhir, melainkan sekolah kedewasaan untuk mendidik hati agar lebih tawakal dan tidak bergantung pada hasil duniawi. Pesan akhir, ya, ini
saya bukan sedang berpesan pada ibu-ibu ya, sedang berpesan pada diri saya. Saya tidak bermaksud menggurui. Jadi Allah memerintahkan kepada kita ya agar menjadi pribadi yang punya akar akidah yang kuat gitu. Saking kuatnya seperti kayak menghujam ke bumi, kokoh gitu ya. Jadi kalau sesuatu menghujam ke bumi itu kayak gunung itu ya, menghujam ke bumi kokoh gitu. Jadi kita sebagai seorang beriman yang mendapat predikat sama Allah, umat terbaik tadi, yaitu harusnya akidah kita itu adalah kokoh. Ibaratkan sekokoh seperti menghujam ke bumi. Dan akhlaknya pun juga harus santun. Santunnya sampai dibayangkan saking tingginya akhlaknya itu, ya maksudnya sampai dikatakan menjulang ke langit. Dan buah kesabarannya itu, ya, itu tak kenal putus asa. Itulah karakter orang yang disebut itu tadi khairu ummah. Karena pada akhirnya keberuntungan sejati hanya milik mereka yang mampu menguatkan kesabaran dan tetap bersiaga dalam ketakwaan hingga garis finish kehidupan. Teguh dalam keyakinan, kuncinya ya, teguh dalam keyakinan, akidah tadi. Lembut dalam kebersamaan, itu akhlak tadi. Dan tegar dalam perjuangan, itu adalah kesabaran. Jadi 3 kunci itu. Kokoh akidahnya, santun atau tinggi akhlaknya gitu ya, sama sabar ya, sabarnya sangat tadi nggak kenal putus asa gitu, sabar. Oke. Selesai. Nah, itu adalah Ali Imran. Sebentar, perasaan saya tadi udah. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Itu isi tentang Ali Imran. Sebentar. Bentar ya, ada yang salah. Itu rangkuman Ali Imran Bapak Ibu. Ya, rangkuman Ali Imran. Nah, kita mau ke Anisa. Ya, jadi kita sudah juz 30 sudah, gambaran isinya juz 30 seperti apa sudah. Kemudian karena kita mau meresumekan Al-Imran, makanya tadi saya bawa ke Al-Fatihah biar nggak kelompat pemahamannya. Saya bawa ke Al-Baqarah juga biar nggak kelompat, jadi biar perbedaannya bisa difahami dengan jelas dari ketiga ayat tadi. Segala puji bagimu Rabb sekalian. Kayak keberondong peluru Pak. Ya, jadi itu Bapak Ibu, Al-Fatihah ya. Itu adalah tempat kita meminta petunjuk jalan yang lurus. Al-Baqarah disitulah jawaban jalan yang lurus seperti apa. Ya, kemudian di situ juga Allah memberikan ayat-ayat yang turun tuh kaitannya dengan hukum, karena Rasulullah hijrah ke Madinah itu kan membangun sebuah peradaban ya. Peradaban dengan hukum-hukumnya adalah hukum-hukum Al-Qur'an. Kemudian Al-Imran itu levelnya lebih tinggi lagi ya di situ. Ketika sudah mulai terjadi ujian, bukan cuma sekedar ketaatan untuk terikat dengan aturan Allah saja, tapi udah ada ujian perang ya pada saat itu, ujian perang, dan juga bagaimana menjaga keistiqomahan akidah di juz 30 yang pada saat di sini ujiannya udah berat ya di Al-Imran itu. Kemudian kalau kok jadi pada begini sih. Kemudian kita ke sini gambaran Anisa. Sebelum kita masuk ke Anisa, jadi kalau Anisa itu isinya tentang ini ya, keadilan dan kasih sayang ke sesama. Intisarinya adalah perlindungan terhadap kaum yang lemah. Ini wanita, anak yatim, kaum duafa, dan penegakan keadilan sosial. Lebih ke situ isinya ya.
Kemudian surat ini mengetuk nurani terdalam kita tentang kemanusiaan. Allah menegaskan bahwa tanda kesolehan sejati adalah sejauh mana kita memuliakan wanita, mendekap hangat anak yatim, dan membagi hak sesama dengan adil tanpa kezuliman. Jadi ayat-ayat yang hukumnya itu lebih ke situ. Iman kita palsu jika kita rukuk mengagungkan Allah, namun tangan kita menindas makhluknya yang lemah di bumi. Kesimpulannya, hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, yang dibangun sejak di juz 30 kemarin itu harus menyatu indah dengan hubungan kasih sayang antar manusia, yaitu hablum minannas. Di surat An-Nisa itulah yang akan kita bahas. Waktunya masih ada 1 jam. Saya akan ke sini. Karena masih lama Pak Helmi, dan saya, bentar ya. Jadi diisi dengan ini saja. Diisi dengan ayat-ayat pilihan. Mari kita terjemahkan ayat-ayat pilihannya ya. Nah, ayat-ayat pilihan. Ini ayat 8, yaitu tentang doa keteguhan iman. Ayat ini sangat baik dihafalkan sebagai doa harian agar kita selalu dijaga dalam hidayah Islam dan tidak goyah menghadapi ujian hidup. Karena ini ayat pilihan dan kita latihan untuk menerjemahkan sambil mengingat kembali, jadi tugasnya Bapak Ibu semuanya. Saya pikir ini tidak susah karena ini ayatnya pendek ya, doa. Maksudnya ini doa, saya yakin sudah terbiasa. Ya. Dibuka sama, silakan. Nah, dibaca dan diterjemahkan. Belum Silakan bisa. dimulai sama Pak Hen. Dulu tuh. Saya pikir udah. Iya, oke. Jadi Pak Ketua yang mendahului. Dibaca kemudian ini ya, ini dibaca kemudian diterjemahkan dengan metode Al-Hasan. Kurang gede nggak Pak Helmi? Digedein sendiri Pak Helmi ya? Gedein sendiri. Mana gedein sendiri bilang. Begitu. Ini apa? Kita Yang lihat dulu. Ini apa dulu. Bapak Ibu artinya? Janganlah engkau condongkan. Mencondongkan hati kami. Ya, condongkan boleh, palingkan boleh. Ini bentuknya apa? Palingkan. KKP. Apa? Kok KKP? KKP. Pak Helmi? Masa depannya ada Karena KKSAD. KKSAD mati. Ya, karena ada Ya, lah. KKSAD mati. Jadi artinya apa? Janganlah Janganlah engkau condongkan. ya boleh. Palingkan. Condongkan boleh. Ya, ini apa? Memalingkan. Hati kami. Hati kami. Ya. Oke, Pak Helmi kan dibaca dulu, Pak Helmi baca dulu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Oke, sekarang terjemahkan Pak Helmi. Ini berarti artinya apa Pak Helmi? Wahai Tuhan kami, Ya. jangan engkau condongkan hati kami. Di sini jamak ya? Ya, hati karena kami kan hati Ya. kami. Oh. Setelah Setelah ketika ya, ini apa? Kau memberikan petunjuk kepada Ya. kami. ya, di Ketika KKP. engkau memberikan petunjuk kepada kami, gitu ya. Ya, dan Ini Dan berilah. engkau berilah Ya, berilah. engkau berilah. KKP. Ya, engkau Bagi berilah kami, kami, gitu kepada ya. kami. Engkau Ya. berilah kami, ya. dari
dari sisi engkau dari Engkau sisi engkau rahmat rahmat, rahmat. Jadi engkau ses- berilah rahmat gitu ya. Engkau berilah rahmat rahmat dari ya sisi engkau. kepada kami dari sisi engkau. Lanjut Pak Helmi. sesungguhnya engkau Engkau benar-benar benar-benar apa Bu Ella? Maha pemberi, Maha pemberi ya. maha pemberi. Jadi diulangi Bu Nati. Maha memberi. Wah. Diulang sekali lagi Pak Helmi biar kita sama-sama terbenakkan dari depan diulang Iya. biar terbenakkan. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati-hati kami setelah ketika Engkau telah memberi petunjuk kepada kami dan Engkau berilah kami dari sisi Engkau rahmat. Sesungguhnya Engkau benar-benar Maha Pemberi. Ya, ini itu akar katanya sama ya Bapak Ibu Ya, ya. habl ya. Cuma ini KBSL, ini KKP. ini KBSL. Jadi ini sama akar katanya. Hamba. Oke, silakan dibenarkan. Jadi kita di situ memohon untuk jangan dipalingkan atau dicondongkan hati kami ya intinya sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami gitu ya. Dan engkau berilah rahmat kepada kami dari sisi engkau. Sesungguhnya engkau benar-benar Maha Pemberi. Itu doa kita kepada Allah. Oke, kita lanjutkan. Ini kurang lebih. Nah, aplikasinya ya. Ini bisa diamalkan sebagai doa setelah sholat fardu atau saat merasa hati sedang gelisah ya dengan iman saya sedang turun. Oke, kita lanjutkan ayat pilihan selanjutnya yaitu ayat tentang berinfak dalam segala kondisi, yaitu Al-Imran ayat 134. Ayat ini adalah potret karakter orang yang bertakwa. Di dalamnya terdapat panduan emosi dan sosial yang luar biasa. Oke, ayatnya ini kelihatan nggak? Nah, di perangkat saya itu ada Bu Ella, 135. Silakan Bu Ella. Kita bisa bareng-bareng Bu Ella kalau misalkan ini. Ya, Ini apa ini Bapak Ibu, ini artinya apa dulu? Mereka menginfakkan. Buat kecil Ya, mereka menginfakkan. Ya kan? Ini dalam keadaan sulit. Senang. Ini senang, ini sulit. Ya, sulit. Ini senang, Oh, ini Saro sulit ya. senang. Oke, ini Sebenarnya senang, ini sulit. Oke. Kemudian ini orang-orang yang orang-orang yang Orang iman marah. Orang-orang yang menahan marah. Oke. Ini panduan emosi kan tadi ya. Jadi ada panduan emosi gitu ya. Ada juga ini sosial. Jadi ini tadi apa Bu Ella yang ini? Senang. Ya, ini dalam keadaan senang dan sulit. Ini menahan marah. Kemudian ini Dari apa? kemarahan. Memaafkan. Orang-orang yang memaafkan manusia. Dan ini Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Silakan Bella dibaca dan diterjemahkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang menafkahkan dalam keadaan senang dan sulit dan menahan amarahnya Adanya Bu ya. dan menahan amarah pada ketika marah ya, dari kemarahan dan memaafkan dari manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, mumtaz. Jadi ini adalah perintah untuk karakter ya. Karakter orang yang menahan amarah
dari kemarahan ya. Pakai kata tambahan apa Bu Yati ini? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Nggak perlu ditampilkan. Jadi intinya ini adalah karakter orang mutakin itu yaitu Iya, benar. yaitu orang-orang yang Orang yang menginfakkan menafkahkan dalam keadaan lapang dan keadaan sulit. dalam keadaan Menahan senang amarah. dan sulit ya. Menahan amarah Keadaan senang dan sulit ketika marah. dan Orang-orang yang menahan menahan marah Amarah. dan memaafkan Orang-orang. orang. Itu karakter Menahan orang marah dari kemarahan. mungkin tadi, jadi Ketika menginfakkan dalam keadaan senang dan sulit, ya. Kemudian menahan marah, dan yang ketiga memaafkan orang lain. Dan Allah menyukai orang yang berbuat baik. Jadi ini adalah orang yang berbuat baik tadi. Dan Allah menyukai ini. Oke, ini terjemahannya. Ini aplikasinya. Tetap bersedekah walaupun sedikit saat keuangan sedang sulit. Yang selanjutnya, latihan menahan diri, tidak meluapkan emosi saat sedang marah besar. Menjadi pribadi pemaaf tanpa harus menunggu orang lain meminta maaf. Nah, itu tadi karakter yang orang mutakin tadi. Sedekahnya dalam keadaan senang maupun sulit, kemudian bisa menahan marah gitu ya, dan memaafkan, itu memaafkan orang lain tanpa harus menunggu orang lain minta maaf. Itu tadi yang selanjutnya ayat 185, yaitu tentang kematian dan hakikat dunia. Mari kita gunakan. Bu Elinadra, ini saya berdasarkan urutan, tidak pilih kasih, kebetulan Pak Helmi. Silakan Bu Elinadra, bisa dibaca dan kemudian diterjemahkan. Kita telusuri kosakatanya. Baca dulu aja, Bu. Ya, ya Bu Ati, makasih Bu Ati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap manusia pasti akan merasakan mati. Ya, setiap manusia. Ya. Za'iqatul maut. Ini itu Kan kalau secara merasakan. bentuknya kan dia KBPA ya. 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 KBPA harusnya kan artinya orang yang merasakan. Cuma kan Ya. orang ini sudah jiwa ini ya, nafsin ini kan. Ya. Sudah Ya. sedangkan. Jadi bisa menggunakan kata KKSAD aja. Jadi bisa karena kan KBPA itu kan dibentuk dari KKSAD ya. Ya. Gitu. Jadi bisa itu setiap jiwa akan merasakan Merasakan ya, mati. merasakan ya, kematian. Jadi apa artinya Bapak Ibu? Merasakan. Merasakan. Kami kita benarkan ya. Lanjut Bu El. Dan sesungguhnya Kalian hanyalah Kalian hanyalah dan sesungguhnya kalian hanyalah akan dicukupkan. Dan sesungguhnya kalian hanyalah akan dicukupkan pahala kalian di hari kiamat. Ya. Maka siapa yang zuhziha? Di sini kita lihat mannya man apa Bu? Mannya ini man huruf syarat. Barang siapa? Maka barang siapa yang zuhziha, Ini apa? Dijauhkan. Pasif ya. Ya. Ini KKL pasif. Fa'lala ya. Ya. Akan, bukan akan. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia menang. Sungguh apa ini? Beruntung ya. Memperoleh. Sungguh dia beruntung. Ya. Maka sungguh dia beruntung. Dia beruntung. Oke, lanjut. Dan di sini maknya apa artinya? Yang
Apa yang Apa yang Iya, tengok. Ada ilah, tidak. tidak. oh Iya, Ya, tidak dan kehidupan dunia tidak akan enggak. Ini bukan Dan KKS adik. tidaklah. Dan Dan tidaklah tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan sementara. dengan yang menggiurkan Oh, apa? bisa juga. Guru Kehidupan dunia hanyalah memperdayakan kesenangan. yang iya menipu. hanyalah Jadi boleh maknanya itu adalah dan kehidupan dunia hanyalah memperdaya kesenangan Yang menipu. yang Oke, jadi mem- ini tadi apa, Bapak Ibu? memperdaya Yang merasakan. Merasakan. Ya. yang mempunyai Yang perasaan merasakan. yang merasakan Kemudian ini Iya, dapat udah. benar Dijamin. yang dicukupkan boleh, yang diberikan boleh. Ini apa? yang Uju pahala. Pahala, jamak ya. Pahala. Pahala. Pahala kalian. Kemudian ini tadi apa? Yang di apa? Dijauhkan. Dijauhkan. Ini Dimasukkan. Ya, ini tadi apa? Oh, iya, untung yang beruntung. menang Ya, beruntung. dia telah beruntung. Oke, ini tadi apa? Oh, kesenangan. Kesenangan. Yang menipu. yang Tipuan. memperdaya menipu Kesenangan. Ya, tipuan ya. Tipuan. Iya, Kesenangan KPKK ya. tipuan. Oke. Cukup Bapak Ibu, nanti kita ulang lagi, masih ada waktunya. Nah, ini Oh, memperdaya. aplikasinya. daya benar Itu saya hanya ini dari Depak, Pak Helmi nggak sempat ngerubah-rubah. Jadi jangan lihat ke Iya situ. kan, secara harfiahnya sama. Aplikasinya gunakan ayat ini untuk mengerem ambisi duniawi yang berlebihan dan memotivasi diri untuk memperbanyak amal bekal akhirat. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Oke, nanti kita ulang lagi kalau masih ada waktu. Sekarang kita lanjutkan. Itu ayat 159 tentang apa? Tentang bertawakal setelah berusaha. Sebentar, perangkat saya mau mati sebentar. Oh. HP saya mau mati casnya. Soalnya saya tuh pakainya data. Sudah? Kita lanjutkan sebentar. Yaitu ini suratnya. Kok nggak muncul sih? Nggak muncul. Nah, ini. Ayat ini mengajarkan etika kepemimpinan, pentingnya lemah lembut, musyawarah, dan sikap mental setelah mengambil keputusan. Lumayan panjang. Kebagian Bu Asmariana. Iya, coba. Iya, Ibu. Iya. Ya. Suaraku kedengaran buat Dengar, Ibu, dengar. Fabima, maka bima karena rahmat berahmat dari Allah ya, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ya. Walau dan sekiranya untuk kamu engkau keras hati keras apa ya ini apa bersikap keras itu berarti bersikap keras kasar Golisok kasar nanti dulu dan sekiranya engkau bersikap keras dan kasar kasar hati ya tentu ya. Jadi kasar hati yang ini ya Bu ya. Ya. Jadi ini ya, jadi ada dua ya. Ada dua, satu ini, satu ini. Adon itu keras. Lanjut Bu. Lan
tentu mereka akan menjauhkan diri dari kaulika, dari sekitarmu. Ya, dari sekitarmu. Maka Maafkanlah engkau, maafkanlah mereka. dan mereka engkau mintakanlah ampun bagi mereka dan syawirhum, dan engkau bermusyawarahlah dengan mereka ya dalam urusan itu. Faiza, maka apabila azamta telah berketetapan hati, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Ya, mumtaz. Makasih Bu. Kita ulang pelan-pelan bareng Bu ya. Ya, maka karena ya dengan rahmat Allah ya bisa karena bisa berkat gitu ya. Jadi kalau dalam hal ini itu karena rahmat itu bisa berkat rahmatnya Allah bisa ya. Maka berkat rahmat dari Allah ya, rahmat Allah kau ya, lembut ini apa lembut lembut ya. Linta ini bentuknya apa? KKL. KKL pelaku anta layana. Ya, engkau apa tadi berlembah lembut kepada mereka. Dan sekiranya engkau ini kau apa tadi berkeras hati kasar. Ini kasar hati. Ini mah keras. Ya. Dan sekiranya engkau keras. Ya. Kiranya engkau keras berkataannya ya. Dan kalau ini kasar. Gitu. Maaf salah kok ini. Ini keras, ini kasar. Gitu kan? Ini sikapnya keras gitu ya. Oh, ini hatinya yang kasar. Betul nggak, Bu? Gitu ya, Bu ya? Hati yang keras ya, bukan? Hah? Keras hati buati. Ucapannya yang kasar tuh ucapan gue nggak salah. Balik ya? Kembali ya. Jadi ini adalah kasar. Ya. Ini keras. Orang keras hati. Ya. Oke, sama-sama kita ini. Saya ulang ya. Jadi kalau tadi di depan kan gini, maka karena rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah. Lemah lembut kepada mereka. Lemah lembut pada mereka. Dan sekiranya engkau kasar ya. Ya, kasar kan? Kasar ucapannya maksudnya ya. Iya. Ya, keras hatinya sungguh. Ya, apa? Mereka ini berarti KKL ya. Mereka KKL. KKL kan? Iya. Mereka menjauh dari sekeliling engkau. Ya, boleh. Tentu boleh, pasti boleh, karena ini adalah dari lau ini. Jawab syaratnya dari lau ya. Ya, di lau itu huruf syarat, ini jawab syaratnya di sini. Boleh, tentu boleh, pasti boleh, sungguh boleh, karena arti aslinya sungguh kan sejatinya, gitu. Cuma bisa kita ganti pasti. Berarti ini tuh KKL ya, yang Anfadu tuh bisa KKSAD pelaku anak nggak ya? KKSAD mati adalah. Tapi kan Ana kan enggak ada U-nya atau A-nya sana. Pelaku anaknya. Anfadu. Ya kan nona apa mati? Oh. La-nya bukan la begini Bu Ella. Bukan la-nya la begini. Oh ini, oh iya. La-nya ini. Kalau la begini betul Kakak SAD. Ini la-nya la begini. Oh iya. Sungguh mereka mereka apa tadi? Menjauh dari sekitar engkau. Oh, maka engkau maafkanlah mereka gitu ya. Dan engkau mohonkanlah ampunan bagi mereka. Itu Bu Asmariana ya. Ampunan.
dan bermusyawarahlah, kau Engkau bermusyawarahlah bermusyawarahlah kepada mereka dalam suatu dengan urusan. mereka dalam Maka apabila engkau telah berketetapan Nah, hati, ini azam ya. Ingat ya, Azam ya. azam tuh azam, tekad kuat gitu ya. bertekad, ya Ya, berketetapan bertekad kuat hati, gitu ya, azam itu ya. membulatkan tekad. Maka apabila engkau telah bertekad kuat, ya, maka engkau bertawakal Tawakalah pada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Jadi di sini lagi lintah perintah untuk apa ini? Ya, bersikap lemah lembut ya. Ini dalam kepemimpinan ya. Etika kepemimpinan ya. Ada kata musyawarah segala. Oke, kita lihat di sini. Nanti kalau ada waktu kita ulang lagi. Bentar, ini kok ngehang. Laptopnya ngehang. Bentar ya Bapak Ibu ya. Laptopnya ngehang. Nah, itu artinya, nah ini aplikasinya. Selalu kedepankan sikap lemah lembut dalam berdiskusi, baik di keluarga maupun tempat kerja. Jika sudah merencanakan sesuatu dengan matang, pasrahkan hasilnya total kepada Allah. Itu namanya tawakal, agar tidak stres dengan hasil akhirnya. Oke, itu Bapak Ibu, kita lanjutkan ayat tentang ulul albab, yaitu ayat 190 sampai 191 ya. Cuma di sini itu ya, ayat ini mengajak kita untuk menjadi hamba yang cerdas, hamba yang senantiasa menggunakan akal ya. Yaitu mereka yang memadukan antara hati dan akal. Kalau hanya akal saja jadi kepuasan intelektual semata, maka harus dipadukan dengan hati. Kalau hati saja bahaya, tidak menggunakan akal, akal saja juga bahaya karena bisa kesombong, makanya dipadukan dengan hati. Bentar ya Bapak Ibu ya, saya ada yang sebentar Bapak Ibu, sebentar, saya ada tamu sebentar. Kita lanjutkan. Kenapa sih ini? Ya Allah. Ya. Ayat 191 saja. Silakan yang belum. Bu Eli Nadra udah ya. Buati nggak nyambung lah kalau 91, harus dari 90 Buati. Nggak apa-apa Bu Kan Ella. ada Al-Lazina. Kan tadi juga ada Alatina. Yang Bu Ella baca kan tuh ada Alatina juga. Ya, tadi ya itu juga. Ya, ini kan di ayat 190 itu kan ini tentang orang-orang ulul albab. Nah, ini penjelasan ulul albab itu siapa gitu Bu Ella. Orang yang mengingat Allah. Kan tadi Bu Ella juga sama, harusnya nyambung. Iya. Duduk. Iya. Ya. Oke. Berbalik. Jadi ayat 190 itu ngasih tahu tentang orang-orang ulul albab. Ulul albab itu kayak gimana? Nah, ini 192 satunya yaitu gitu. Karena tadi nggak keburu saya mau ini. Oke, silakan yang belum. Ini panjang. Bu Ani. Bu Ani ada enggak? 5 kali. Bu Eliza. Bu, bisa dibesarin nggak Bu Wati? Kurang lihat. Aduh, Udah malah paling besar itu. Iya, ini Udah tuh paling besar ya? Ibu sama ibu digituin aja sendiri. Di apa Iya. di HP-nya? Di zoomin, ya. Ya, di saya udah mentok ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Artinya ya. Tadi ya Masih itu masih lanjut, Bu. Karena lanjut. Itu orang-orang yang Robbana mahola. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Alladzina Ini orang-orang yang penjelasan orang-orang tentang yang orang-orang tadi ya yang ulul albab Iya. itu, yaitu Itu orang-orang yang mengingat Allah. itu yang mengingat Mengingat Allah, Ya, dalam Allah. keadaan mengingat berdiri. Allah. Kiaman itu Dalam yang keadaan berdiri. tegak ya, berdiri. ya ini Berdiri. dari koma gitu. Koma. Ya, dan Yang ini keterangan keadaannya. Mengingat Keadaannya ulul albab tadi ketika mengingat Allah tuh dalam keadaan Diri, berdiri diri dan duduk, dan Duduk. duduk, ruku'u dan 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 di atas dan berbaring ya. punggung-punggung ya punggung Dan mereka ya, ya punggung mereka atau dalam ya keadaan berbaring. maknanya begitu Bu, maknanya itu ala berdiri junubihim dalam di atas Di lambung atas lambung mereka. mereka. Tapi Oh, maknanya adalah maksudnya berbaring gitu Bu. ya, Ya. yang berbaring dan pada dan oh iya maaf salah ya, memikirkan. ya. Oh ya, Dan tafakkaru. Dan mereka memikirkan mereka memikirkan dalam penciptaan penciptaan langit, langit dan langit dan bumi. Nah, ya Robbana, Tuhan kami, wahai Tuhan wahai kami, Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini tidak menciptakan ini menciptakan ini sia-sia. batil. Tidak. sia-sia. Batil. Ya, Maha Sia-sia. suci Engkau, Maha suci Engkau, maka Engkau pelihara Maka kami peliharalah kami Peliharalah kami maka dari azab peliharalah neraka. kami Ya. Dari azab neraka. azab jadi- neraka. Ya, jadi ini itu KKP. Lihat yang ini Bapak Ibu. Ini KKP Iya. pelakunya engkau. Jadi, maka engkau peliharalah kami. Hah? Maka engkau peliharalah. Saya masih ingat Jalan kaki saja. Pak Beni kalau ngebahas ini tuh satu kata tapi artinya engkau. Yang ki-nya ini Bu, engkau peliharalah. Engkau peliharalah. Kan dia KKP ya Bu ya. KKP pelaku Kecuali anta. kalau Fajri ada di Anta. masjid. Yang Kalau Fajri ada, ki-nya. bisa. Yang fa-nya maka. Ininya kaki. Nah, Kami ya, maka engkau peliharalah peliharalah kami kami dari azab neraka. neraka. Oke, silakan Bu Eliza diulang pelan-pelan dari depan, pelan-pelan Bu Eliza aja biar ini pelan-pelan Bu. Kita benakin sama-sama. Silakan Bu. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah berdiri Dalam keadaan dalam berdiri, keadaan berdiri dan duduk dan berbaring, dan mereka memikirkan dalam penciptaan langit dan bumi. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia ya, sia-sia, sia-sia. sia-sia. Maha suci Engkau. Maha suci Engkau, Maka apa tadi Engkau tadi Engkau peliharalah engkau peliharalah, maka engkau Kami. peliharalah kami dari azab neraka. ya mumtaz. Peliharalah kami. Ya, itu ya. Tentang ulul albab. Sifat-sifat ulul albab. Ulul albab. Ya. Ulul albab. Ulul albab itu orang-orang tadi ya ulul albab itu kayak gimana sifatnya mereka itu? Mereka senantiasa zikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, begitu Berbaring. maksudnya.
Dan juga mereka tuh memikirkan langit, penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi. Ini karakternya orang ulul albab tadi. Jadi senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan juga memikirkan penciptaan langit dan bumi, gitu Bu. Nah, ini doanya. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak akan menciptakan ini sia-sia. Ya kan? Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka Engkau peliharalah kami dari azab neraka. Ini doanya. Ini doanya ulul albab. Ini dari azab neraka. Ini adalah sifat atau sifatnya orang ulul albab tadi. Jadi ini sifatnya ulul albab. Ini doanya ulul albab. Sifatnya apa tadi Bapak Ibu? Mengingat Allah dalam keadaan Allah, berdiri dan duduk. Berdiri, duduk, berbaring. Kemudian ketika ngelihat langit dan bumi, itu kan ciptaan-ciptaan Allah ya, itu dipikirkan. Ya, mereka senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Jadi kalau ngelihat langit dan bumi itu bukan cuma sekedar benda mati yang tidak ini ya, gitu, tapi membuat mereka memikirkan. Memikirkan itu maksudnya menjadi menambah keimanannya gitu. Ini doanya ulul albab. Wahai Tuhan kami, ya, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Jadi ketika ngeliat langit tadi, maka dalam ininya ulul albab tadi ya, wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini tuh nunjuk ke langit dan bumi tadi, itu sia-sia. Maha suci Engkau, maka Engkau peliharalah kami dari azab neraka. Makasih Bu Eliza. Sama-sama Bu Wati. Ada waktu? Ya. Bu Meli ada nggak ya Bu Meli? Bu Meli nyimak katanya. Nyimak. Rame Yang di belum rumah. siapa Pak Helmi? Udah semua ya Pak Helmi ya? Udah. Oke, kalau gitu kembali ke Pak Balik. Helmi. Iya. Ini ulul albab tadi. Yang Nah, ini 190 ya. aplikasinya. Biasakan diri untuk tadabbur alam nih. Ulul albab tuh senantiasa tadi ya, ketika ngeliat alam itu dia memperhatikan, memikirkan ya. Memikirkan dan membuat dia itu menjadi bertambah keimanannya gitu ya. Saat melihat keindahan alam, fenomena alam, atau bahkan struktur tubuh kita sendiri, itu langsung hubungkan dengan keagungan Allah dan ucapkan tasbih. Subhanallah. Nah ini ucapannya. Jadi ketika melihat penciptaan langit dan bumi itu adalah ciptaan Allah, maka Maha ini suci. langsung bertasbih. Ini Bentar ya. Ya, jadi itu ketika ngelihat langit dan bumi tadi, itu adalah ciptaan Allah tadi, maka ulul albab itu bertasbih dan juga berdoa. Ya, doanya apa? Engkau peliharalah kami dari siksa neraka. Oke, selanjutnya ayat tentang optimis, yaitu ayat dan larangan bermental lemah ya, yaitu ayat 139. Ayat ini adalah obat terbaik dari Allah ketika kita sedang merasa gagal, minder, terpuruk, atau merasa kalah oleh keadaan. Nah, ini sangat cocok. Silakan Pak Helmi. Pak Helmi dari tadi kebagiannya pendek-pendek. Pendek tapi tidak tahu juga kan, sama aja. Yang lain tinggi-tinggi, harusnya gantian ya. Boleh. Ibu Eliza terus nanti ke atas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian Ya. Ya betul kalian. Ya. Oh, lah aduh di bawahnya. Janganlah kalian bersikap lemah. Kamu bersikap lemah, jangan kamu bersedih hati. Ya. Iya, udah ada. Udah ada, janganlah lihat kamu tadi lah ragu. Hina itu hina ya. Hina itu lemah. Jadi ngafalinya begini. Janganlah kalian hinakan ya. Dan janganlah kalian hina. Ya. Akar katanya Pak Helmi, ini kan bukan KKP.
Iya. Dan janganlah kalian Akan menghina. janganlah kalian lemah. lemah ya. Dan Hina tuh janganlah lemah gitu maksudnya. dan janganlah kalian bersedih Bersedih dan hati. kalian Padahal padahal kalian launa ayo Pak Helmi, masa nggak tahu Pak Helmi? Ala pola yang itu kami kalian tinggi, maha tinggi. kalian Tinggi derajat kalian. Padahal kalian tinggi. Jika kalian orang-orang yang beriman. Betul. Oh iya. Ini itu ingatnya A'la, hina ya. aja. A'la, ya. Ini tuh ingatnya hina aja. Ya. Yang tadi ya. Aduh. Bentar. Ini tuh ingatnya hina. Ya, Hana. Hina tuh lemah ya. Kemudian ini latahzan itu ingatnya. Zan Dan bersedih ingat hati. ya, bersedih hati. A'launa itu adalah kenapa a'launa? Kenapa? Harusnya kan itu a'la gitu kan, harusnya kan Pelaku a'la. Kalau pelaku tunggal. hunna. Karena di situ antum Pak Helmi. Antum. Oh ya, antum ya. Pak Helmi ini bukan hunna Pak Helmi. Oh, Ini bukan tuh KKL. af'alu. Ini af'alu, ada alif lam Pak Helmi. Ya, Bunda Wati. Ini pola apa? Af'alu superlatif itu Pak Helmi. Ya. Nah, af'alu superlatif. Harusnya kan kalau tunggalnya gimana Bapak Ibu? A'la. Ya, a'la, ya di belakang. A'la kan? Ya. Ya, a'la. Cuma karena di sini antum, maka jamak. Kalian. A'launa. Harusnya kan gini, a'la yuna. Harusnya gitu kan? A'la yuna. Yu kan berat tuh yu. Iya. Buang tuh yaknya menjadi a'launa. Kenapa a'launa? Karena antum. Antum. Oke, itu ya Bapak Ibu. Coba diulang sekali lagi Pak Helmi. Dan janganlah kalian merasa lemah dan janganlah kalian bersedih hati padahal kalian lebih tinggi jika kalian orang-orang yang beriman. Ya, jadi karena di sini dua-duanya sama, jadi gini, dua-duanya kan sama-sama larangan ya Bapak Ibu ya. Maka yang kedua itu bisa pakai juga ya. Dan janganlah kalian merasa lemah dan jangan juga kalian bersedih hati. Padahal kalian lebih tinggi ya jika kalian orang-orang yang beriman. Oke. Ini ya aplikasinya ya, jangan biarkan kegagalan atau omongan orang lain membuat kita merasa rendah diri. Selama kita menjaga iman dan hubungan dengan Allah, kita punya modal besar, modal terbesar untuk bangkit kembali. Hadapi masalah dengan kepala tegak, maksudnya dengan percaya diri. Karena Allah ya, karena kita punya keimanan. Ayat 142 tentang ujian hidup ya, tentang ujian hidup. Ayat ini mengingatkan kita bahwa surga dan kesuksesan tidak datang secara instan, melainkan lewat proses pembuktian dan kesabaran. Silakan Bu Eli Nadra. Ya Bu Ati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya, ini karena saya ngambilnya potongan ya, ini masih berhubungan dengan sebelumnya, jadi amnya bisa ataukah? Karena pertanyaan. Silakan. Ya. Ataukah kalian mengira? Ataukah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Padahal lamanya belum mengetahui. Kenapa coba lamanya pakai belum? Kira-kira kenapa Bu belum? Karena KKSAD di depannya KKS, belakangnya KKSAD mati. Ya, jadi karena KKSAD mati. Ya, maka ini tuh lam sama ma. Iya. Ini lam sama ma. Lamnya belum. Padahal waknya padahal Allah belum mengetahui apa yang
berjihad. Orang-orang yang Orang-orang belum yang berjihad. mengetahui. Dan Kok pakai apa? orang Yang yang Oh, orang-orang yang padahal berjihad. Allah belum bentar. mengetahui orang Bu Elinadra, orang coba ya diulang Bu Elinadra dari sini. padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang jahadu berjihad Berjihad. berjihad dari di antara kalian. orang-orang yang berjihad di antara kalian. Ya. Dan dia Ada. yang lama Mengetahui. dan dia mengetahui orang-orang yang sabar. Ya, orang-orang yang Belum sabar. mengetahui juga. Bukan. Ya, dan Padahal dia- kali tidak. Nawa ya. Jawa. Dan lama Wa. Iya. Ya. Oke. Jadi sebentar, saya lagi mikir ini kenapa ya lamanya itu fathah. Masih kaitan dengan lama di depan. Kan kalau di depan mah sukun, Bu Ella. Kan yang ada lama, lama. Nah itu. Bu Ella, kalau ini Ya. kan penyebabnya KKSAD mati. Ya. Di patah. Ini kan nggak mati, Bu Ella. Ya, lam. Terlihat mewah tapi murah Gitu. banget yang mau komen di bawah. Yang kebiasaan bawa perhiasan saat keluar rekomen kotak aksesoris ini. Oke, jadi Apa? beda Bu Ella. Apa pengaruh Oh an? iya, bukan? iya. Enggak ada. Enggak ya. An di depan tak anta Ya, wajah aduh. Padahal Kalian dan Allah tidak mengetahui orang yang berjihad di patah antara- ini ya, yang dipatah. dan kan juga ada lam, Gini, lam, dari lam. an, dari an. Iya, Quran. Dari Iya, an, an. betul. Jadi an ini nih, an ini nih. Jadi gini Dia Bapak Ibu. mematahkan. Ini itu waknya ini itu ke sini. Iya. Ada hulu iya. sama-sama KKSAD. Ya. Sedangkan ini itu kaitannya dengan ini. Ya, Jadi ada dua. Ya, artinya kan gini, ataukah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Kan gitu. Iya. Dan Padahal itu harusnya ini itu penjelasan depannya gitu. Jadi gini, dan ataukah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad. orang yang berjihad dari di Bentar, antara kalian. kalian bentar ya, sebentar saya sambil ini. Nih, padahal belum. dan Oh, engkau mengira padahal belum mengetahui. Padahal Allah belum, maksudnya gini ya, Allah tuh belum menguji mereka, belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara mereka. Maksudnya belum kelihatan nyata gitu ya bahwa orang-orang berjihad di antara mereka itu Bukan dari lan itu ya berarti. Dan ya, lan dari lan. ya, jadi ini itu memfatahkan ini dan ini gitu, intinya begitu. Ya Bapak Ibu ya. Iya. Sedangkan ini itu penjelasan untuk ini tadi. Jadi wa Jadi ini artinya kan yang lama kan dan dia belum mengetahui orang yang sabar ini kan artinya belum mengetahui juga kan? ya betul belum mengetahui, artinya sama Bu. Oh, berarti nggak ada lannya di sini, bukan pengaruh lan di sini ya? Nggak ada lah. Ini itu enggak Bu. Jadi gini, ini itu ini kan lam Bu, sama ma. Iya. Lam ini pengaruhnya ke KKSAD mati. Jadi ini KKSAD mati, yang ini KKSAD mati. Harusnya kan ya alam. Karena kata Allah alif lam, nah jadi ya alamil. Ya kan Bapak Ibu, gitu kan? Nah, ini itu yang ini nih, ini kan padahal ya. Ini itu jelasin ini nih. Ataukah kalian mengira akan masuk surga padahal gitu. Jelasin itu. Dan nah baru, dan ini tuh nyambungin ini. Dan dia Dan dia mengetahui orang-orang
Sabar. Ya, kalau itu mah begitu ya, tapi artinya aneh ya. Kalau dulu artinya belum mengetahui orang yang sabar. Iya, Pak. Sedangkan Masalahnya dia Bu, di sini itu ya mungkin dulu ilmunya. Ya, Jadi gini Bu Elina, kita ini dulu ya, kita analisa bareng-bareng. Kalau ini itu KKSAD mati kan? Iya. Ya, sehingga lam ini pengaruhnya ke sini. Kalau ini KKSAD-nya nggak mati, tapi fathah. Fathah itu dari sini. Jadi wa-nya itu nyambungin. Ntar. Berarti arti keseluruhannya gimana Bu? Bentar Bu, saya lagi mikir ini Bu, saya lagi mikir. Bentar ya Bu ya, sebentar. Lagi butuh konsentrasi ini. kecuali yang memfathahkan Ya, maksudnya secara konteks itunya hanya an yang nggak memfathahkan cocok ya. Anlan lisan kai. Jadi kayak gini ya. Kalau itu pertanyaan. Ataukah kalian mengira akan masuk surga? Dan ataukah gimana nggak enak ya? Kalian mengira. Ya nanti deh PR buat saya ya ibu-ibu ya. Iya. Kalau ini jadi nggak konsen karena butuh mikir. Secara teorinya benar tadi yang saya sampaikan tadi. Secara teorinya bahwa ya lama di sini itu nggak ada hubungannya dengan lama karena dia fathah. Yang satu-satunya huruf yang memfathahkan di sini tuh ini Bu. Ya, nanti saya ini dulu saya pelajarin Bu Elina karena udah jam itu. Jadi ayat 142 ya Bu. Ya. Oke, lanjut. Ya sih kalau secara enaknya mah memang kesini enaknya ya. Oke, coba saya diskusikan dulu dengan yang lebih paham. Ya, ini saat menghadapi kesulitan hidup, baik dalam pekerjaan, keluarga, atau studi, pikir kita, ini adalah ujian naik kelas dari Allah untuk melihat apakah saya benar-benar pejuang yang sabar. Ayat selanjutnya, ya mungkin langsung aja Bapak Ibu karena waktunya sebentar lagi. Jadi ayat tentang kecintaan pada dunia yang proporsional, ayat 14. Ayat ini menjelaskan psikologi dasar manusia yang menyukai kesenangan duniawi. Ya, sekaligus mengingatkan agar kita tidak menjadi budak dari kesenangan. Ini waktunya sebentar lagi. Minum tidak air. Ya, duh mana ngehang lagi. Ngehang. Ya, artinya dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diinginin, yaitu apa? Wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Saya ngebut ya karena ibu saya udah manggil. Jadi aplikasinya adalah boleh memiliki materi, boleh mengajar karir, boleh menikmati fasilitas duniawi, boleh ya, karena itu adalah fitrahnya manusia pengen semua itu, tetapi posisikan itu semua di tangan, bukan di hati, karena kalau di tangan lepas hatinya nggak berat ya, tapi kalau ditaruh di hati terlalu dalam, jangan sampai urusan dunia mengorbankan prinsip dan ibadah kita. Ayat yang ke-9, ayat pilihan yang ke-9 tentang bersegera menjemput ampunan dan surga, ayat 133. Allah tidak menyukai sikap menunda-nunda dalam urusan kebaikan dan pertobatan. Ayat ini adalah seruan untuk bergegas. Artinya, dan bersegeralah kalian ya kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Aplikasinya, jika terbersit niat baik di hati,
ingin sedekah, ingin sholat tepat waktu, ingin minta maaf, apapun itu yang baik-baik, langsung lakukan saat itu juga, tanpa tapi dan nanti, sebelum niat tersebut hilang digoda sama setan. Kemudian selanjutnya, ayat tentang pentingnya persatuan dan bahaya perpecahan. Ini salah nggak ya 100? Saya salah ngetik nggak 100? Oke, ayat yang sangat krusial untuk menjaga kedamaian, betul ya 103 ya? Kedamaian baik dalam skala kecil, keluarga, pertemanan maupun skala besar, masyarakat dan negara. Di mana ngehang lagi ya Allah. Ya, dan berpegang teguhlah ya kalian semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Aplikasinya selalu cari titik temu dalam perbedaan, bukan mencari-cari kesalahan. Fokusnya pada hal-hal besar yang menyatukan kita ketimbang meributkan hal-hal kecil yang memicu konflik. Sebelum ditutup, saya masih ingat pertanyaan Bu Yufi. Bu Yufi pernah bilang begini, Bu Wati, kenapa ya kan Depak itu kan yang menerjemahkan orang faham? Kenapa kalian diartikan kamu? Kalau menurut saya gini Bapak Ibu, secara gramatikal betul kamu, apa kalian? Ya, kenapa Depak mengartikan kamu? Sekarang rasakan gini Bapak Ibu, rasakan. Kalau misalkan saya bilang, kalian tolong kerjakan ayat ini ada jumlahnya 50 orang. Pak Helmi merasa kira-kira akan terpanggil untuk serius ngerjain nggak Pak Helmi? Enggak kan? Karena ada yang lain. Ya, tapi kalau langsung gitu, ibaratnya ketika diterjemahkan menjadi kamu, bukan berarti terjemahannya itu harusnya kamu. Jadi semacam kayak langsung biar langsung ngena ke diri kita masing-masing gitu. Ya, jadi Depak menggunakan bahwa itu adalah ditujukan untuk person dari kita-kita gitu. Akan berbeda kalau misalkan langsung ditunjuk gitu. Jadi itu lebih kepada kan Depak bukan terjemahan gramatikal ya, tapi ke pemahaman. Jadi kalau diterjemahkan kalian nggak akan merasa itu, kita nggak akan merasa langsung tertuju ke kita. Tapi kalau kamu itu langsung ke kita gitu, menunjuknya langsung ke kita. Ya, jadi begitu Pak Helmi. Iya Bun. Bentar, ini masih ada nggak? Sepertinya udah habis. Oke Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin ya. Ini mudah-mudahan bisa. Sebentarnya Pak Helmi, sebentar Pak Helmi. Sebentar Pak Helmi. Jangan ditutup dulu. Dan. Saya juga mau izin. Oh, Pak Helmi mau izin? Iya, nanti sore saya tidak bisa karena saya ditugaskan untuk membaca tahlil di rumah tetangga. Iya, sebentar ya. Ya, ini. Ya, terakhir ini. Belum tampil. Belum. Belum tampil. Akhir itu udah ya Bapak Ibu. Saya udah dipanggil ibu saya. Buat menyemangatin yang sedikit. Udah saya tulis di sini kan, sayang kalau nggak didengarkan. Belajar bersama gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Di kelas ceria kita bersama, ada pertemuan, tak ada perpisahan. Belajar bersama, menggapai ridhonya. Belajar bersama gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, bersama sahabat Quran di kelas ceria kita. Ada pertemuan, tak ada perpisahan. Belajar bersama, menggapai ridhonya. Al-Hasani, sukses berkah, Allahu Akbar. Satu lagi buat teman-teman saya yang jarang hadir. Ayo kawan-kawan, ku jemput kau di rest area. Yuk kita sama-sama belajar gramatikal Al-Quran. Metode Al-Hasani punya di kelas ceria kita. Untuk memahami Al-Quran bersama. Ya, Pak Ferry. Waalaikumsalam.
Oke Bapak Ibu, makasih banyak. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Saya Makasih izin buat duluan. Terima kasih Bu Elinadra, Bu Asmariana, Bu Bu Wati, boleh nanya nggak? Makasih Ya, buat Itu penyanyinya siapa ya Bu Wati? enggak, itu gini Bu ceritanya. Saya bikin bikin lagu, bikin teksnya. Lex. Terus saya ini ke EA. Oh, Ya, terus kemudian habis gitu sebenarnya teksnya panjang, cuma karena saya pakai gratisan cuma 30 detik. Jadi sama dia dipotong. Dipotong, jadi menggantung kan gitu. Kalau teksnya mah bikinan saya cuma dipotong Bu sama karena kan gratisan 30 detik doang. bagus-bagus ya. Hmm. Kreatif nih Bu Wati teh. Oke, makasih banyak ya Bu Eliza. Iya, Nanti sama-sama Ibu. sore usahakan Bapak Ibu hadir karena kita membahas yang lanjutan Kaifa kemarin. Sama Juz 29 kita lanjutkan. Makasih banyak Pak Helmi Oh ya, juga sama-sama Bu Bunda Eli. Wati. Perangkat saya tetap hidup, tapi saya tidak di tempat gitu. Oh iya deh. Ya, oke, makasih Hostnya banyak. siapa Pak Helmi? Hah? Hostnya si Pak Helmi tetap ya. Saya kasihkan ke Bu Ella lah. Itu Bu Eliza waktu sempet kan itu gratisan tuh ternyata cuma berapa kali. Ya sempet bikin lagu buat Bu siapa? Bu Riri. Sempet tuh saya bikin lagu buat Bu Riri.